Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Nah, ketemu lagi nih sama Kak Abigail. Nah, adik-adik, hari ini kakak nggak sendirian loh. Kakak ditemani oleh Kak Denis. Oke? Nah, adik-adik, semuanya udah pada pegang Alkitabnya belum? Kalau belum, kita ambil Alkitabnya dulu ya. Nanti sewaktu baca firman, kita tidak bolak-balik adik-adik dan tetap duduk yang manis. Oke? Nah adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke? Tapi semuanya harus semangat ya dan ikutin gerakan kakak. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, kok masih ada yang lemas-lemas sih? Sekarang kita mau nyanyi sekali lagi, tapi yang semangat ya, oke? Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, semua udah pada semangat. Sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Jadi duduk yang manis. Kita mau dengerin firman Tuhan dari Kak Denis. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai dengan tugas aktivitas kita pada hari Minggu ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hingga boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Oke, jadi bahan bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul asal 28 ayat 17 sampai dengan 29. Di bawah perikop pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Adik-adik, bisa di-pause dulu ya videonya untuk membaca firman Tuhan masing-masing. Setelah itu, nanti bisa di-play ulang untuk mendengarkan firman Tuhan langsung dari Kak Denis. Oke adik-adik, apakah adik-adik tahu siapa itu Rasul Paulus? Dan kenapa dia selalu memperjuangkan nama Tuhan? Pada tahu nggak? Oke, jadi ada sedikit cerita mengenai Rasul Paulus. Jadi sebelumnya Rasul Paulus itu dia bernama Saulus adik-adik. Sebelum dia bertobat menjadi Rasul Paulus, dia adalah orang yang jahat. Dan dia tuh selalu membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus adik-adik. Sampai pada satu titik, Rasul Paulus ini dihampiri oleh Yesus adik-adik. Pada saat dia dihampiri oleh Yesus, barulah Rasul Paulus bertobat. Dan dia mulai memperjuangkan karya-karya dari Tuhan Yesus adik-adik. Oke, setelah itu Paulus sampai di Roma, dia bertemu dengan banyak orang Yahudi, dan Rasul Paulus juga terus memperjuangkan karya-karya Tuhan Yesus. Ada juga yang percaya dan ada yang tidak percaya. Tapi Rasul Paulus dia tidak pernah menyerah untuk terus memperjuangkan karya-karya yang dibuat oleh Tuhan Yesus.
Jadi adik-adik, dari cerita tersebut kita boleh dapat mengambil beberapa pelajaran kalau ternyata Rasul Paulus itu dia tidak pernah menyerah untuk menyebarluaskan karya-karya yang dibuat oleh Yesus. Dan dari cerita tersebut kita sebagai murid-murid atau anak-anak dari Tuhan Yesus, kita harus mencontoh apa yang dibuat oleh Rasul Paulus untuk terus memperjuangkan karya-karya yang dibuat dari Tuhan Yesus. Ayo sekarang waktunya kita untuk mengerjakan lembaran aktivitas kita. Halo adik-adik, hari ini kakak punya 2 kuis. Nanti dijawab kuisnya dengan cara ketik di WhatsApp, kemudian nanti bisa dikirim jawabannya ke kakak-kakak layan. Gampang banget kok, hari ini cuma 2 pertanyaan. Coba kita lihat dan langsung jawab ya. Ya, pertanyaan pertama, siapa nama Rasul Paulus sebelum bertobat? Oke, waktunya habis. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pesan apa yang kita ambil hari ini dari Rasul Paulus? Kita harus berani untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oke, pertanyaannya udah selesai semua. Sekarang tinggal adik-adik kumpulkan jawabannya ke kakak-kakak layan lewat WhatsApp. Gampang kan? Ya, sekarang aktivitasnya sudah selesai. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya kami boleh sama seperti Rasul Paulus yang tetap terus berkarya dan kami tetap terus memberitakan hal-hal baik tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita mau bernyanyi bersyukur. Bersyukur, 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 susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, sekarang kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini agar berguna bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Tapi kakak mau mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, tetap minum air putih, makan sayur biar tetap sehat. Terus kalau keluar harus pakai masker. Oke? Bye-bye.